Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Saputri dengan NIM 22042062. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi sektor publik. Maksud dan tujuan saya dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah budaya organisasi dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi budaya organisasi sektor publik. Budaya organisasi dalam sektor publik adalah konsep yang kompleks dan penting yang mempengaruhi cara pemerintah dan lembaga-lembaga publik beroperasi serta berinteraksi dengan masyarakat. Dalam konteks ini, budaya organisasi mencakup norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, serta praktik-praktik yang menjadi ciri khas dari entitas publik tersebut. Budaya organisasi dalam sektor publik seringkali dipengaruhi oleh misi, visi, dan tujuan-tujuan yang diemban oleh lembaga tersebut, yang pada gilirannya dapat tercermin dalam layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Nah, salah satu aspek kunci dari budaya organisasi dalam sektor publik adalah pelayanan publik yang berkualitas dan orientasi pada kepentingan masyarakat. Lembaga-lembaga publik seringkali memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, dan budaya organisasi yang baik akan mendorong pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Hal ini mencakup proses pengambilan keputusan yang terbuka, komunikasi yang efektif dengan publik, serta kesadaran akan kepentingan masyarakat dalam setiap langkah yang diambil. Selain itu, budaya organisasi dalam sektor publik juga mencakup nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi, karena lembaga-lembaga publik seringkali memiliki kewenangan yang besar dan tanggung jawab yang penting dalam memengaruhi kehidupan masyarakat. Integritas dan kejujuran menjadi hal yang sangat penting. Budaya organisasi yang menekankan pada nilai-nilai ini akan mempromosikan tindakan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam semua aspek operasional dan pengambilan keputusan. Selain itu, budaya organisasi dalam sektor publik juga seringkali mencakup konsep partisipasi dan kolaborasi. Pemerintah dan lembaga publik seringkali berinteraksi sebagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Budaya organisasi yang memfasilitasi partisipasi dan kolaborasi akan mendorong keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, sehingga akan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang secara luas. Nah, selain itu, dalam beberapa konteks, budaya organisasi dalam sektor publik juga mencakup ketahanan dan adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan yang cepat. Lembaga-lembaga publik seringkali dihadapkan pada tantangan yang berubah dengan cepat, termasuk perubahan dalam kebijakan, teknologi, dan kondisi sosial ekonomi. Budaya organisasi yang responsif dan adaptif akan memungkinkan lembaga-lembaga publik untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan ini, sehingga tetap efektif dalam mencapai tujuan-tujuan mereka dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, budaya organisasi dalam sektor publik memainkan peran yang krusial dalam membentuk operasional dan perilaku lembaga-lembaga pemerintah. Dengan menekankan pada nilai-nilai seperti pelayanan publik dapat menjadi landasan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan kinerja lembaga publik, dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, budaya organisasi sektor publik merupakan aspek yang sangat penting dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan berkualitas, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, terdapat beberapa aspek yang menentukan budaya kerja dalam memberikan pelayanan publik, yaitu yang pertama adanya budaya kerja. Maksudnya di sini budaya kerja dalam memberikan pelayanan publik merupakan tolak ukur yang digunakan dalam suatu lembaga untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif. Kemudian yang kedua yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi dalam pelayanan publik dibedakan menjadi 5 dimensi, yaitu inovasi, perhatian kepada kerincian, orientasi hasil, orientasi orang, dan orientasi tim. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kualitas pelayanan publik. Dalam semakin baik budaya organisasi, maka semakin meningkat pula pelayanan terhadap publik ataupun masyarakat tersebut. Namun, bukan semua instansi pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Faktor yang mempengaruhi ke kualitas pelayanan publik tersebut adalah budaya organisasi tersebut. Nah, keempat itu hubungan budaya organisasi dengan pelayanan publik.
Nah, budaya organisasi dapat meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang lebih optimal, profesional, dan prima. Dan kelima yaitu monitoring dan pengembangan. Untuk menjamin kualitas pelayanan publik penting untuk melakukan pengembangan dan pembaruan secara terus-menerus. Hal ini meliputi pengujian dan iterasi, pengumpulan feedback dari pelanggan, dan pembaruan katalog produk. Dengan demikian, budaya organisasi sektor publik merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan publik dengan mengembangkan budaya organisasi yang efektif, kualitas pelayanan yang publik dalam tercapainya secara optimal yang akan membantu pencapaian tujuan organisasi dengan membangun reputasi yang baik. Contoh budaya organisasi yang baik dalam sektor publik ini antara lain yang pertama itu inovasi, sebuah organisasi yang berorientasi terhadap inovasi dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah publik. Kemudian kedua itu cermat dan detail. Ini adalah sebuah organisasi yang mencermati dan menilai beragam hal termasuk laporan proyek, analisis SWOT, dan hasil kerja karyawan. Kemudian yang ketiga itu orientasi hasil. Ini merupakan organisasi yang lebih berorientasi pada hasil akhir yang lebih baik. Kemudian yang keempat yaitu orientasi orang. Ini adalah sebuah organisasi yang lebih berorientasi pada setiap anggota tim dan melibatkan karyawan agar mau semakin produktif. Kemudian yang kelima yaitu aktualisasi model birokrasi. Ini merupakan organisasi yang memperhatikan perbedaan kultural, geografis, dan ekonomis, melahirkan kebutuhan berbeda, menuntut kebijakan dan program pembangunan yang berbeda pula. Kemudian yang keenam yaitu stabilitas. Ini merupakan organisasi yang lebih stabil dan berkomitmen dalam mengembangkan kemajuan sebuah perusahaan tersebut. Kemudian yang ketujuh itu agresivitas. Ini merupakan budaya organisasi yang lebih agresif agar setiap anggota tim bisa bekerja lebih keras, efisien terhadap waktu, efektif, dan juga kompetitif. Budaya organisasi yang baik dalam sektor publik dapat membantu pencapaian tujuan organisasi dan membangun reputasi yang lebih baik, teman-teman. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi terkait budaya organisasi sektor publik, maka dapat saya tarik kesimpulan bahwa budaya organisasi dalam sektor publik memainkan peran penting dalam membentuk operasional dan perilaku lembaga-lembaga pemerintah, yang mana budaya ini mencakup norma, nilai, dan praktik yang menjadi ciri khas dari entitas publik tersebut. Nah, aspek penting dari organisasi ini termasuk dalam pelayanan publik yang berkualitas, nilai-nilai etika, dan integritas tinggi, termasuk etika. Kemudian konsep partisipasi dan kolaborasi, serta ketahanan dan adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan. Dengan menekankan pada nilai-nilai tersebut, budaya organisasi dalam sektor masyarakat meningkatkan kinerja lembaga publik dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga publik untuk secara aktif memelihara dan memperkuat budaya organisasi yang positif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan saya terkait dengan materi itu tentang budaya organisasi sektor publik. Kurang dan banyak salahnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.